Bismillahirrahmanirrahim. Wahyu pertama. Ramadan adalah bulan yang biasa digunakan untuk mengasingkan diri. Pada suatu malam menjelang akhir Ramadan, dalam usianya yang ke-40, ketika beliau tengah sendirian di dalam gua, datang kepadanya seorang malaikat dalam rupa manusia. Seorang malaikat dalam rupa manusia. Malaikat itu berkata padanya, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Sebagaimana beliau tuturkan. Beliau itu bercerita sendiri langsung cerita ini ya. Malaikat itu mendekapku sampai aku sulit bernapas. Kemudian ia mendekapku dan berkata, "Bacalah." Ku jawab, "Aku tak dapat membaca." Ia mendekapku lagi, hingga aku pun merasa tersesak. Ia melepasku dan berkata, "Bacalah." Dan kembali ku jawab, "Aku tak dapat membaca." Lalu ketiga kalinya ia mendekapku seperti sebelumnya. Kemudian melepaskanku dan berkata, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan pesan atau kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Quran ayat surah 156 ayat 1-5. Muhammad mengulangi kata-kata yang diucapkan malaikat itu, yang kemudian meninggalkannya. Beliau berkata, "Sepertinya kata-kata itu tertanam dalam hatiku. Namun beliau takut jangan-jangan telah menjadi penyair yang terilhami jin atau orang yang kesurupan. Karena itu, beliau lari dari gua. Di tengah perjalanan menuruni tebing bukit, beliau mendengar suara di atasnya, "Hai Muhammad, utusan Allah, dan aku Jibril."
Beliau menengadahkan kepala ke arah langit dan di sana terlihat tamunya. Masih dapat dikenalnya, namun sekarang jelas dalam rupa malaikat. Namun masih dalam rupa malaikat. Memenuhi seluruh cakrawala. Kembali ia berkata, "Hai Muhammad, engkau Rasulullah dan aku Jibril." Nabi berdiri terpaku menatap malaikat itu. Beliau berpaling darinya. Namun kemanapun dia memandang ke utara, ke selatan, ke timur, dan ke barat, malaikat selalu ada di sana, menapa di cakrawala. Akhirnya malaikat itu pergi dan Nabi kembali menyusuri tebing menuju ke rumahnya. Selimuti aku, serunya kepada Khadijah. Dengan tubuh yang masih gemetar, beliau merebahkan dirinya di depan. Dipenuhi rasa cemas, namun tidak berani bertanya pada beliau. Khadijah cepat-cepat membawakan selimut dan menyelimutinya. Ketika rasa takutnya telah mereda, Muhammad menceritakan pada istrinya apa yang dilihat dan didengarnya. Setelah mengucap kata-kata yang menenangkan beliau, Khadijah pergi menceritakan hal tersebut kepada sepupunya Waraqah, yang kini telah sepuh dan buta. Kudus, kata Waraqah. Demi Tuhan, yang menguasai jiwaku. Demi Tuhan yang menguasai jiwaku. Yang mendatangi Muhammad adalah Namus yang terbesar, yang dulu juga mendatangi Musa. Sungguh, Muhammad adalah nabi bagi kaumnya. Yakinkanlah dia. Muhammad adalah nabi bagi kaumnya. Yakinkanlah dia. Khadijah lalu pulang ke rumahnya. Dan segera menyampaikan apa yang dikatakan Waraqah itu kepada sang Nabi, yang kini telah siap kembali ke gua dengan pikiran tenang, mungkin untuk memenuhi jumlah dari tahanus yang telah ia tetapkan untuk beribadah kepada Tuhan. Setelah selesai, seperti biasanya, beliau langsung ke Mekah melakukan tawaf. Melakukan tawaf. Seusai tawaf, beliau melihat Waraqah yang telah sepuh dan buta.
berada di antara orang-orang yang sedang duduk di masjid. Beliau pun mengucapkan salam kepadanya. Waroko berkata, "Ceritakanlah kepadaku, wahai putra saudaraku, apa yang telah engkau lihat dan engkau dengar?" Nabi menceritakan kepadanya, dan orang tua itu kembali mengatakan apa yang telah ia sampaikan pada Khadijah. Namun kali ini ia menambahkan, engkau akan didustakan orang, akan diperlakukan buruk, dan mereka akan mengusirmu, bahkan berperang melawanmu. Seandainya aku masih hidup pada saat itu, Allah tahu, aku pasti akan membela kebenaran agamanya. Kemudian Waroko merangkul beliau dan mencium ubun-ubunnya. Setelah itu Nabi pulang ke rumah. Penegasan dari Khadijah dan Waroko disusul oleh penegasan dari langit dalam bentuk wahyu yang kedua. Penegasan dari Khadijah dan Waroko disusul penegasan dari langit dalam bentuk wahyu yang kedua. Peristiwa turunnya tidak disebutkan. Peristiwa turunnya wahyu tidak disebutkan. Namun ketika ditanya bagaimana wahyu datang kepadanya, Nabi menyebutkan dua cara. Sekarang wahyu datang kepadaku seperti bunyi sebuah bel. Cara itulah yang terberat bagiku. Bunyi itu menghilang setelah aku memahaminya. Terkadang menampakkan diri dalam rupa manusia. Ia berbicara padaku, lalu aku mengerti apa yang diketahuinya. Wahyu yang kedua kalinya ini, dimulai dengan sebuah huruf tunggal. Wahyu yang kedua kalinya ini dimulai dengan sebuah huruf tunggal. Ini merupakan contoh awal dari beberapa huruf yang memulai berbagai surah dalam Al-Quran. Huruf itu diikuti dengan sumpah Tuhan.